Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Asri Martina akan menjelaskan tentang transportasi melalui membran plasma. Transportasi melalui membran plasma itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk menjalankan proses sel, membran plasma memerlukan zat-zat dan unsur dari luar. Selain itu, membran plasma juga harus mengeluarkan zat sisa metabolisme keluar. Banyak sekali model yang merepresentasikan tentang membran plasma, akan tetapi model yang lebih representatif yaitu adalah fluid mosaic model, yang mana model ini merepresentasikan bahwa membran plasma bersifat fluid, artinya dia tidak tetap, dan juga mozaik, berupa protein-protein yang tersebar, dan juga ada di dalam lapisan fosfolipid bilayer. Karakteristik dari model ini adalah bahwa sebagian besar penyusun dari membran plasma merupakan fosfolipid dan juga glikolipid yang tersusun secara duilapis. Membran plasma bersifat semi-permeable. Hal tersebut dipengaruhi oleh struktur dari membran plasma yang duilapis. Struktur hidrokarbon pada membran plasma menghalangi transportasi molekul polar dan juga ion-ion. Sehingga molekul-molekul yang dapat melalui membran plasma hanya molekul-molekul kecil yang tidak bermuatan seperti H2O, amonia, CO2, dan juga oksigen. Serta molekul yang larut di dalam lemak, contohnya adalah hidrokarbon. Sedangkan glukosa tidak dapat melalui membran plasma karena glukosa adalah molekul yang dapat larut di dalam air. Dan juga glukosa merupakan molekul polar yang ukurannya cukup besar. Selain itu, ada ion-ion yang juga tidak dapat menembus membran plasma seperti Na+, K+, H+, Cl-, dan lain sebagainya. Molekul-molekul yang tidak dapat melalui membran plasma tetap dapat melewati membran dengan dibantu oleh protein transport. Tidak meratanya persebaran zat terlarut di antara body compartment. Cairan tubuh terdiri dari 67% intraseluler dan juga 33% ekstraseluler. Untuk cairan intraseluler yaitu adalah cairan yang berada di dalam sel yang dibatasi oleh membran plasma. Sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel atau di dalam tubuh dan tidak dibatasi oleh membran plasma. Cairan ekstraseluler terdiri dari dua, ada plasma darah dan juga ada cairan interestial. Yang mana plasma darah dan juga cairan interestial dibatasi oleh lapisan endotel. Lapisan endotel ini memungkinkan pergerakan dari banyak sekali zat, hampir semua zat yang bisa melalui lapisan endotel. Lapisan endotel ini seperti Na+, K+, Ca2+, dan lain-lain. Untuk gas seperti oksigen dan juga karbon dioksida dapat berdifusi secara bebas sesuai atau mengikuti dengan gradien konsentrasinya. Sedangkan cairan intraseluler, antara cairan intraseluler dan juga ekstraseluler dibatasi oleh membran plasma, yang mana membran plasma bersifat selektif permeable, tidak semua zat yang dapat masuk ke dalam membran plasma, sehingga diperlukan bantuan oleh energi dan juga oleh protein transport. Bisa kita lihat pada gambar selanjutnya, ini untuk komposisi dari plasma cairan interestial dan juga cairan intraseluler. Untuk cairan ekstraseluler, baik pada plasma ataupun cairan interestial, ini terdiri atau didominasi oleh natrium juga klorin. Sedangkan untuk cairan intraseluler, itu didominasi oleh ion K+, dan juga fosfat. Ketidakmerataan ini justru dipertahankan di dalam sel dengan adanya pompa Na dan juga K+. Pompa Na dan juga K+ ini dibantu oleh energi. Ini adalah tabel untuk kadar dari ion K+, Na+, Cl, min, dan juga organik anions pada intraseluler juga ekstraseluler serta kadar normal di dalam plasma darah. Nah, untuk intraseluler ini lebih banyak K+, sedangkan ekstraseluler Na+, dan juga Cl-min. Sebenarnya tubuh berada dalam ketidakstabilan listrik karena memang transportasi aktif dari ion-ion ini dia menciptakan gradien listrik. Akan tetapi walaupun dalam keadaannya listrik itu netral, sel-sel memiliki kelebihan ion negatif di dalam dan juga ion yang positif atau kelebihan positif di luar.
Terima kasih. Wassalamualaikum.